Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dari LKM ke-8 Agama Hindu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Namun sebelum lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Deanita Dewi dengan NIM 23170510004 dengan nomor absen 21 dari Prodi S1 Akuntansi Rombel 17 Agama Hindu. Nah, jadi di LKM ke-8 ini saya akan membahas mengenai salah satu artikel yang berjudul Membingkai Ulang Trihita Karana dari Kebudayaan Bali ke Politik. Nah, adapun topik pembahasan yang ingin saya paparkan di presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan aspek permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut. Lalu berikutnya terkait dengan teori yang digunakan, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan metode yang digunakan dalam artikel tersebut, kemudian yaitu hasil pembahasan yang dipaparkan dalam artikel tersebut, dan yang terakhir yaitu temuan atau kesimpulan dari artikel tersebut. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan lanjutkan terkait dari aspek permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut. Jadi, artikel yang berjudul Membingkai Ulang Trihita Karana dari Kebudayaan Bali ke Politik mempermasalahkan cara yang tidak kritis di mana klaim budaya, tradisi, ataupun pengetahuan lokal digunakan dalam ilmu pengetahuan dan pembuatan kebijakan di sekitar Asosiasi Irigasi Bali atau yang dikenal dengan SUBA. Nah, hal ini mengacu pada kemunculan Trihita Karana atau tiga penyebab kesejahteraan sebagai sebuah ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan dalam bidang pertanian beririgrasi dan domain SUBA. Nah, untuk selanjutnya adalah terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam penulisan artikel tersebut, yaitu yang pertama adalah teori dari Pedersen dan Darmiasih pada tahun 2015, yang menjelaskan bahwa konsep Trihita Karana atau THK ini mengacu pada hubungan yang harmonis antara kehidupan beragama, perahyangan dengan ranah kehidupan sosial atau pawongan dan dengan lingkungan teritorial atau palemahan. Kemudian yaitu teori dari Pitana pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa THK telah mendiktekan masyarakat Bali untuk selalu selaras dengan lingkungan sekitar baik fisik maupun batin. Dengan THK, kearifan lokal telah terakomodasi dan juga sudah direvitalisasi dalam proses pembangunan. Lalu yang berikutnya adalah teori dari Setiawan pada tahun 2005 dan Sutawan pada tahun 2008. Nah, jadi dalam teori ini dijelaskan bahwa THK disebarkan sebagai landasan budaya dan identitas tradisional Bali berbasis Suba. Nah, jadi narasi budaya menampilkan kubu Suba dalam perjuangan budaya Bali melawan ancaman dari luar. Jika Suba punah, dikhawatirkan budaya Bali juga akan menjadi tidak stabil dan pada akhirnya akan menjadi tidak stabil dan dalam jangka panjang bahkan bisa punah. Akibatnya Bali akan didominasi oleh budaya-budaya dari luar, sehingga untuk itu perlunya keajegan Suba berbasis THK ini. Dan selanjutnya adalah teori dari Sutawan pada tahun 2008. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa Suba sebagai komoditas adat yang bersifat sosial agraris dan religius. Bahkan dalam masyarakat yang berubah dengan cepat, Suba tetap menjadi institusi utama pertanian di Bali. Nah, untuk berikutnya adalah terkait dengan metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yaitu adalah metode penelitian kualitatif. Jadi, metode penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dengan didasarkan dari sejumlah data, persepsi atau perilaku masyarakat, serta teori-teori yang ada sebagai pendukung dari penelitian yang dilakukan. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan perspektif partisipan masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori atau kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian, yaitu terkait dengan kebudayaan Bali, kemudian terkait dengan Suba, Trihita Karana, dan politik, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran utama dalam memperoleh hasil
penelitian tersebut. Nah, untuk berikutnya akan saya lanjutkan terkait dengan hasil pembahasan yang dipaparkan dalam artikel tersebut. Nah, jadi Trihita Karana atau THK sebagai konsep ideologis yang menjadi kearifan lokal, tradisi, dan budaya Bali juga perlu membutuhkan penelitian ilmiah yang kritis sebagai bagian dari proses perubahan sosial politik yang lebih luas. THK dapat berfungsi sebagai konsep batas yang menghubungkan masyarakat dengan lingkungan yang mampu mendorong manusia untuk bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan. THK atau Trihita Karana sebagai kearifan lokal memungkinkan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan dan merevitalisasi budayanya, sehingga konsep ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Nah, analisis kritis terhadap THK atau Trihita Karana ini juga sangat diperlukan untuk memahami dan menangani masalah sumber daya tanah dan air secara ilmiah, sosial, politik, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta tentunya ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Trihita Karana atau THK ini dan mengubahnya menjadi instrumen pembuatan kebijakan global. Pendekatan ini mengarah pada penilaian ulang landscape beririgrasi dan subak sebagai sumber daya dan munculnya kerangka normatif terkait dengan konsep subak tersebut. Nah, perlu kita juga ketahui bahwa Trihita Karana atau THK yang berbasis dengan konsep subak telah menjadi model bagi daerah irigrasi di luar Bali. Nah, Trihita Karana sebagai tiga penyebab kebaikan, kemakmuran, atau kebahagiaan ini sebagai filosofi Hindu di Bali adalah konsep dasar konseptual dari efisiensi pengelolaan sistem subak, termasuk jaringan candi air agar masyarakat terkait mengupayakan keseimbangan dan keselarasan antara alam gaib, lingkungan, dan manusia. Ini berarti bahwa keselarasan alam, agama, dan budaya dianggap penting untuk kemakmuran dan kebahagiaan yang sejajar dengan gagasan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan terkait konsep Trihita Karana ini adalah pengakuan landscape beririgrasi bertingkat dengan nilai pariwisata tertinggi sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat saya tarik atau temuan yang dapat saya tarik dari artikel yang berjudul Membingkai Ulang Trihita Karana dari Kebudayaan Bali ke Politik ini, yaitu bahwasanya Trihita Karana atau THK merupakan sebuah filosofi budaya dan kearifan lokal yang tentunya telah menjadi dasar kehidupan bagi masyarakat Bali dan bukan menjadi sebuah kekuatan politik. THK sebagai dekonstruksi ideologi esensialis, pengetahuan lokal hanyalah sebuah langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah. Dekonstruksi ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kompleks terhadap pengetahuan lokal, sehingga implementasi konsep Trihita Karana ini dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mengendalikan analisis transformasi sosial dan lingkungan di daerah Bali. Nah, jadi sekianlah presentasi saya terkait dari pembahasan LKM ke-8 kali ini dan saya memohon maaf jika selama saya menyampaikan presentasi atau materi-materi yang ada dalam LKM ke-8 ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.